Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zuwazihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Melalui channel Terindah ini saya Suyadinat mendoakan kepada para pemirsa semua, kepada para subscriber semua, kepada siapapun yang menonton video ini, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberikan rezeki, harta yang melimpah, dan kesehatan yang amanah untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Dan semoga nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat semuanya, seperti biasanya kita akan membahas masalah-masalah yang sederhana dengan topik-topik yang juga sederhana, dengan pembahasan yang dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, dan semoga bisa diambil manfaatnya bagi kita semua, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mempunyai pikiran yang sederhana, tetapi insya Allah mempunyai dampak yang luas kepada masyarakat di sekitar kita dan juga untuk bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, terakhir ini kita dihebohkan oleh sebuah berita yang katanya cukup mengkhawatirkan bagi bangsa kita, bahwa apa yang ditargetkan pada Indonesia Emas tahun 2045 itu akan sulit untuk tercapai jika faktor ini benar-benar terjadi dan juga masif dampaknya kepada masyarakat kita ke depannya. Apakah hal itu? Yaitu mengenai brain drain. Brain drain itu adalah suatu perpindahan atau movement ataupun eksodus daripada para tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga ahli, para ilmuwan, para peneliti, dan para sarjana-sarjana yang berkualitas. Dia kabur dari Indonesia untuk mencari sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih mapan di luar negeri. Dan pada aslinya mereka adalah orang Indonesia, tapi dengan kualitas peneliti, dengan kualitas dosen, dan dengan kualitas yang sangat hebat, yang sangat terampil yang mereka miliki. Dan mereka ada kekecewaan terhadap negeri kita, terhadap kebijakan di negeri kita, kemudian mereka hijrah semua atau bahkan pindah ke warga negaranya. Ini akan saya bahas di channel Terindah ini dengan cara yang seksama, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dan tetap dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Tetapi sebelum saya akan melaksanakan atau sebelum saya akan menjelaskan hal ini, sebelum saya melanjutkan kepada penjelasan berikutnya, seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, serta berilah komen apapun yang akan Anda sampaikan, silakan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe serta share kepada kawan-kawan kita semua dimanapun berada. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Oke, para sahabat, ini sengaja diberikan back soundnya, yaitu sebuah aliran sungai di belakang rumah, sekaligus dengan ada suara-suara dentang-denting daripada piring yang sedang dicuci di belakang. Tidak apa-apa, ini sekaligus untuk memberikan suatu nuansa yang berbeda, bahwa kegiatan ini dilakukan di studio di rumah. Ya, bisa kita dengar suaranya? Ada suara air, ada suara piring berdenting, dan lain sebagainya. Oke, sahabat. Baik, kita kembali ke topik tujuan kita yang akan kita bahas, yaitu mengenai brain drain.
yang dikhawatirkan oleh negeri kita, bahwa saat ini bahwa sejumlah orang-orang terampil, orang-orang peneliti, para dosen, para anak-anak muda yang dalam tanda kutip merasa pintar, merasa cerdas, merasa unggul, mereka tidak betah di Indonesia karena segala sesuatu dan halnya mereka tidak sesuai, sehingga mereka kabur ke luar negeri. Makanya tidak heran pada 2 hari terakhir ini, atau setidaknya pada tahun ini, Januari dan Februari 2025 ini, tagar kabur aja dulu itu menjadi suatu trending topik yang merupakan ungkapan daripada keresahan-keresahan daripada anak muda kita. Atau saya di sini akan membacakan brain drain di Indonesia sejak 2019 hingga tahun 2022 sebanyak 3.920 orang warga negara Indonesia ini yang kabur ke Singapura, dan mereka menjadi warga negara Singapura yang kita tidak tahu backgroundnya, dan ujuk-ujuk mereka merasa mereka orang cerdas, mereka orang terampil dan sebagainya, mereka pindah. Katanya di Indonesia tidak diopeni, katanya di Indonesia tidak bisa berkarir sebagaimana mestinya. Kemudian kita tahu bahwa kenapa ini merasakan suatu brain drain, karena mereka adalah berusia muda antara 19 tahun hingga 35 tahun, jadi masih berproduktif. Sebenarnya masih produktif ketika dia dipekerjakan di Indonesia atau mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Tapi mungkin nanti akan saya bacakan penyebab-penyebab kenapa brain drain ini terjadi dan mereka kabur semua yang sebanyak ini ke luar negeri. Kemudian kita lihat di sini Indonesia Emas tahun 2045 itu adalah visi jangka panjangnya, yaitu negara berdaulat, maju dan berkelanjutan di berbagai sektor dari sumber daya manusia hingga teknologi. Jadi apabila mereka ini yang dikategorikan orang-orang cerdas, dikategorikan orang-orang terampil dan mempunyai visi misi dan keteknologian masa kini unggul, ini mereka tentu kepingin mempunyai jalur pekerjaan yang tetap dan mantap sehingga bisa menjamin apa yang mereka inginkan. Jadi dari sebuah survei yang saya bacakan di sini, yaitu survei yang dilakukan oleh Jobstreet bersama Boston Consulting Group dan Network. Pada tahun 2024 terdapat 81% profesional Indonesia di bidang digitalisasi, data, sains, dan artificial intelligence berminat bekerja di luar negeri. Jadi dari survei Boston Consulting Group dan Jobstreet ini, bahwa orang Indonesia sebanyak 81% ini yang terdiri dari profesional, yaitu di bidang digitalisasi, di bidang data science, di bidang artificial intelligence, di bidang artificial intelligence, mereka berkeinginan, artinya berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Artinya apa? Mereka masih di sini, berarti mereka ada merasa keinginan yang tinggi, tapi tidak bisa keluar negeri. Tapi saya meyakini bahwa mereka yang profesional ini, ketika mereka melakukan studinya atau mendapatkan beasiswa ini dari pemerintah Indonesia, sebagaimana kita ketahui ketika kita mendapatkan studi maupun S2 ataupun S3 ke luar negeri, kalau dibiayai oleh pemerintah Indonesia, itu kewajiban mereka pulang ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, untuk mengabdi di Indonesia, bukan malah kabur ke luar negeri. Tetapi di sini disinyalir ada keinginan 81%, artinya mereka punya keinginan tapi dia tidak bisa berangkat ke sana. Toh kita ketahui bahwa penyebab daripada brain drain ini secara umum, lagi ini saya ambil dari datanya Jobstreet bersama Boston Consulting Group dan Network. Pada tahun 2024 dilakukan penelitian terhadap orang yang ingin melakukan brain drain. Yang pertama itu mereka beralasan bahwa karir mereka di negeri mereka sendiri tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Mereka merasa karirnya tidak bisa berkembang. Mereka merasa
yang berkembang adalah orangnya itu semua, orang yang dari keluarga itu semua, atau orang mereka saja, sehingga pendatang baru yang merasa pintar, yang merasa memang hebat ini, mereka merasa karirnya tidak bisa berkembang, sehingga mereka ingin keluar negeri, sehingga mereka pergi ke luar negeri untuk mengembangkan karirnya di bidangnya masing-masing. Terdapat sebanyak 66% orang yang mempunyai keinginan berangkat atau kerja ke luar negeri untuk meniti karirnya. Kemudian dari sisi social justice terdapat 60% dari orang-orang profesional ini, dari orang-orang yang punya keterampilan yang tinggi ini, yang keinginan untuk bekerja di luar negeri, yaitu sebanyak 60% dari sisi social justice. Jadi mereka merasa keadilan sosial yang mereka lakukan di negaranya sendiri tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang mereka dapat, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang seperti ini, mereka merasa lebih baik kabur ke luar negeri, yaitu sebanyak 60%. Kemudian juga kompensasinya, kompensasi ini kita anggap sebagai suatu take home pay-nya atau bayarannya atau gajinya di sini. Mereka merasa di negaranya tidak sesuai dengan keahlian dia, dengan apa yang dia dapatkan, yaitu sebanyak 54%. Kemudian study and stay on banyak 30%. Nah, study and stay on ini adalah mereka yang dalam proses belajar dan kemudian menetap di sana, itu sebanyak 30%. Dan orang Indonesia juga punya keinginan-keinginan sini yang seperti ini, tetapi tidak bisa semuanya stay on. Mungkin ada beberapa 1-2 orang, tapi persentasenya tidak begitu banyak. Tapi ini bukan persentase, ini bukan persentase dari jumlah penduduk, tapi hanya persentase dari orang-orang yang mempunyai keterampilan, yang profesional dan ahli di bidang data science dan artificial intelligence. Tidak semua persentase yang saya sebutkan ini bukan persentase dari jumlah penduduk. Kemudian safety and security. Jadi sebanyak 28% ini orang merasa berada di negaranya masing-masing atau di Indonesia. Kita contohkan mereka yang profesional ini, yang melakukan brain drain ini merasa di negaranya tidak merasa aman. Jadi baik keamanan secara sosial, keamanan secara fisik, keamanan secara kesehatan, dan keamanan dari bidang kehidupan lainnya. Sehingga dia kabur ke luar negeri, yaitu sebanyak 28% dari total para profesional ini, bukan dari total daripada penduduk Indonesia. Kemudian yang beralasan politik, yang ingin tinggal ke luar negeri atau ingin pindah ke luar negeri atau bahkan ingin pindah ke warga negara ke luar negeri berdasarkan atau beralasan karena faktor politik sebanyak 23%. Jadi mereka mungkin punya karir politik yang cukup bagus, tetapi tidak terwujudkan di negerinya sendiri, sehingga dia ingin kabur ke luar negeri sebanyak 23%. Kemudian study and return. Jadi terdapat juga orang yang kerja di luar negeri dan kembali, itu sebanyak 19%. Artinya ada sejumlah orang yang sudah belajar dan kembali ke Indonesia. Ini bisa diyakini adalah mereka yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah kita, sehingga dia kuliah ke luar negeri dan kembali. Tapi sayangnya terkait yang kembali ada 19%. Dan mereka yang tidak kembali ini bisa diyakini ada mereka adalah dapat biaya atau beasiswa dari fondasi, ada dari yayasan-yayasan dari luar negeri, sehingga mereka tidak diwajibkan kembali ke Indonesia, sehingga dia bebas untuk memilih. Atau mereka yang belajar di luar negeri yang tidak kembali ini dibiayai oleh keluarganya sendiri atau berbiaya sendiri, sehingga dia tidak mempunyai kewajiban untuk kembali mengabdi di Indonesia. Itu suatu hal yang wajar, terserah mereka saja. Tetapi ketika sudah mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, tentu tidak ada alasan untuk tidak kembali. Kalau ada yang mendapat beasiswa dari negeri kita sendiri, dari pemerintah kita sendiri,
kemudian dia kabur, tidak kembali lagi, itu bisa kita jadikan dia adalah pengkhianat karena sudah memegang, sudah habis biaya dari Indonesia, mereka tidak mau kembali. Pendapat saya sendiri, itu merupakan suatu pengkhianatan. Kenapa? Sebelum mereka berangkat kan ada perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi, dan perjanjian itu sudah ditandatangani, makanya dia dapat beasiswa untuk belajar di sana. Toh ujuk-ujuk dia tidak kembali, apalagi kalau bukan dinamakan sebagai pengkhianat. Oke. Kemudian faktor yang 8 kenapa brain drain ini terjadi yaitu livability. Artinya livability, mereka melihat semacam kualitas kehidupan di luar negeri itu lebih enak, lebih terjamin, lebih mapan dan lain sebagainya dibandingkan di negeri kita. Livability-nya ada 12%. Jadi mereka merasa hidup di luar negeri itu lebih nyaman, hidup di luar negeri itu lebih indah, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Oke, itu tadi saya menyampaikan daripada sebuah survei dengan analisa-analisa saya. Analisa saya ini boleh juga dianggap mewakili diri saya sendiri dan tidak dianggap sebagai suatu hal yang positif 100% benarnya. Tetapi minimal melalui survei yang saya dapatkan di internet ini bisa dijadikan patokan dan saya menganalisanya seperti tadi. Dan saya akan menganalisa brain drain hidup di luar negeri dan di Indonesia. Saya 2 tahun dapat beasiswa dari pemerintah India, yaitu ICCR dari tahun 2004 hingga 2006 saya kembali. Meskipun dapat beasiswa dari pemerintah India, saya juga tetap menandatangani bahwa setelah selesai saya harus kembali ke Indonesia, dan saya tanda tangani itu. Dan saya memang tidak punya niat tinggal di luar negeri, apalagi bekerja di luar negeri. Saya lihat secara psikologi bahwa mereka yang ingin tinggal di luar negeri itu dengan alasan prospek karir, social justice, compensation study, dan sebagainya, ini juga alasan politik di sini. Ini hanyalah dijadikan oleh mereka sebagai suatu alasan yang ingin mereka lakukan sehingga mereka kabur aja dulu ke luar negeri. Dan saya bisa meyakini ketika pun mereka pindah ke warga negara menjadi warga negara siapa apapun di negara di luar sana, posisi mereka sebagai warga negara yang baru itu tetap posisi warga negara kelas 3. Sehebat apapun mereka berkarir di sana, toh mereka tak akan bisa sebebas dan seindah dan senyaman seperti mereka tinggal di Indonesia. Minimal ini melalui pengamatan saya sendiri, banyak dari mereka itu yang sudah hebat pun, kalau ada di Indonesia yang mempunyai posisi yang hebat, toh mereka tetap ingin tinggal di Indonesia. Tetapi karena mereka sudah pindah ke warga negara menjadi warga negara sana, toh tetap mereka tidak bisa pindah lagi menjadi warga negara Indonesia. Dan perlakuan yang beda dari warga negara asli negara asalnya akan sangat terasa mereka dapati di lapangan sana. Tetapi ketika mereka bercerita ke Indonesia, mungkin mereka menyatakan, tinggal sana enak, hidup di sana sejahtera, semua terjamin, semua berjalan sebagaimana mestinya. Itu hanya ungkapan yang menghibur diri mereka sendiri. Tetapi bagaimanapun, brain drain yang terjadi di Indonesia ini hanya suatu fenomena kecil saja. Dari dulu Indonesia selalu gembar-gembor tentang brain drain, toh Indonesia tetap berjalan. Toh Indonesia tetap ada orang-orang pintar yang tetap mau mengasuh, membimbing dan mengembangkan setelah memajukan Indonesia. Kita tak perlu mengkhawatirkan brain drain. Ternyata dari jumlah penduduk Indonesia itu tidak sampai dengan 2% penduduk Indonesia, bahkan 1% pun tidak sampai jumlah brain drain kita yang kabur ke luar negeri. Artinya, toh yang tersisa di Indonesia lebih banyak, dan itu bukanlah suatu sisa daripada brain drain. Toh orang keterampil, orang pintar, orang hebat, dan dari data analisa, data science, artificial intelligence orang Indonesia asli masih banyak. Dan saya meyakini yang kabur-kabur ke luar negeri itu hanya 0, sekian persen saja.
Jumlah penduduk Indonesia 280 juta. Kalau yang hanya kabur setelah pindah ke luar negeri sebatas 3.000, 5.000, bahkan 100.000 sekalipun, itu bukan suatu hal yang sangat meragukan Indonesia untuk bisa mencapai target Indonesia Emas 2045. Toh orang yang tetap stay di Indonesia masih banyak yang lebih pintar, masih banyak yang lebih terampil, dan masih banyak yang lebih nasionalis, dan juga yang masih banyak yang ingin memajukan Indonesia apapun resikonya. Meskipun prospek karir tidak terjamin, social justice tidak terjamin, kompensasi juga masih terlalu jauh, kemudian mengenai safety dan security-nya juga masih mungkin belum terjamin 100%, dengan alasan politik juga masih tidak tentu. Kemudian livability-nya, kenyamanan hidup di negeri Indonesia katanya tidak nyaman orang menurut peneliti ini, dan orang-orang Indonesia asli dia tetap survive. Indonesia tetap Indonesia, apapun yang dihadapinya dia tetap berjalan. Brain drain yang paling banyak sekitar 0,9% atau anggaplah katakanlah 1,5% orang Indonesia yang merasa pintar, yang merasa terampil ini kabur ke luar negeri, pindah ke warga negara. Kita sebagai orang Indonesia jangan cemaskan mereka. Mereka punya pemikiran sendiri, mereka tidak nyaman di Indonesia, silakan. Kalau tidak merasa nyaman, lebih baik kita kabur aja dulu. Lebih baik Anda tidak berada di sini daripada berada di sini, kemudian mengacak-acak Indonesia dengan yang sekian persen tadi. Jadi tetaplah menjadi Indonesia. Anda yang punya pilihan menjadi atau pindah ke warga negaraan karena Anda merasa pintar dan lain sebagainya, terserah Anda. Dan kami tetap Indonesia, kami tetap membangun Indonesia, tetap menunggu Indonesia timbul tenggelam bersama Indonesia, dan untuk memajukan Indonesia. Semoga video yang singkat ini dengan data-data yang ada saya tampilkan di layar ini bisa melihat kepada Anda bahwa Indonesia itu tidak termasuk brain drain-nya yang paling besar. Brain drain yang paling besar di dunia yaitu adalah India. Itu lebih dari sekian juta orang, bisa dilihat di tabel ini. Dari tabel yang ada di sini kita tidak menemui Indonesia mengalami brain drain yang sangat luar biasa. Yang pernah kita ketahui dalam sejarah, brain drain yang sangat luar biasa besar lebih daripada 30%, yaitu orang Selandia Baru ketika terjadi krisis ekonomi yang lalu. Lebih daripada 30% tenaga terampilnya, doktornya, saintifik dan lain sebagainya, mereka kabur ke luar negeri 30%, dan tidak terlihat ada nama Indonesia yang mengalami brain drain yang cukup akut. Artinya apa? Fenomena brain drain saat ini biasa saja, jangan terlalu luar biasa, jangan dianggap yang sesuatu yang menakutkan. Kalau memang ada yang sudah kabur ke luar negeri menjadi warga negara sana, ya silahkan. Kalau memang masih ada cintanya dengan Indonesia, karena saya yakin perlakuan terhadap kewarganegaraan pasti Anda dibedakan dengan warga negara asing sana. Kalau masih ada kecintaan, silakan bangunlah link and match antara di mana tempat Anda bekerja, di mana tempat Anda mengabdi dengan negara sana yang menjadi warga negara. Anda menjadi warga negara selanjutnya, tetaplah koneksi dengan Indonesia bila ingin tetap membangun Indonesia dari luar. Semoga para orang-orang terampil, para orang-orang cerdas yang tetap stay di Indonesia, bekerjalah sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Apapun yang terjadi di Indonesia, timbul tenggelam, ada badai, ada pelangi, ada keindahan, ada kesusahan, ada kemakmuran, juga ada kemiskinan di sana. Itulah fenomena Indonesia. Tapi kita jangan sampai kabur aja dulu. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan berpikir pada orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang merasa cerdas, orang-orang yang merasa terampil, orang-orang yang merasa menjadi ilmuwan. Berpikirlah untuk membangun Indonesia. Jangan berpikir untuk membangun diri Anda sendiri. Saya mengkhawatirkan ketika Anda sudah kabur menjadi warga negara lain di sana, Anda merasakan perbedaan perlakuan terhadap warga negara
baru pindah dengan warga negara asli di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.